Gue udah ngabisin waktu 2 jam buat riset produk digital yang bakal naik di tahun 2025. Dan gak cuma tren doang, gue juga bakal ngasih estimasi pendapatannya kompetitornya yang berhasil ngasilin ratusan juta. Gue yakin bakal ada beberapa tema yang bahkan mungkin lo masih belum tahu ada tema tersebut atau gak kepikiran bikin produk digital di tema itu. Jadi ini beneran bakal jadi peluang emas buat lo yang mau ada penghasilan bener-bener berasa di tahun 2025 ini. Oke, di temanya pertama itu ada SDSD. Apaan itu bang, SDSD? Nah simpelnya SDSD itu adalah kondisi di mana seseorang susah buat fokus menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi lagi kerja dikit, scrolling sosmed, kerja dikit, scrolling sosmed. Ditambah lagi di zaman sekarang yang sosial media makin merajalela, games semakin banyak, itu semakin banyak orang juga yang susah buat fokus menyelesaikan satu pekerjaan. Dan ini gue cuman ngomong doang, tapi ada juga datanya di Google Trend. Gue kasih tunjuk nih. Oke, ini kita udah ada di Google Trend ya. Jadi Google Trend itu menunjukkan pencarian kata kunci dari tahun ke tahun naik atau turun. Dan buat SDSD ya, ini kita bisa lihat tuh dari tahun ke tahun terus ada penaikan. Nah ini juga gak cuma di Google Trend aja ada kenaikannya. Kita bakal langsung kasih contoh produk digitalnya. Ini ada produk digital di Etsy ya, contoh produk digitalnya berupa SDSD Digital Planner seperti ini. Ini kita bisa lihat ada 41 orang yang beli produk ini dalam 24 jam terakhir dengan harga 68.000. Ini kalau misalkan kita hitung ya, 68.000 dikalikan dengan tadi ada 41 orang. Ini berarti dalam satu hari itu udah dapat 2,7 juta. Itu gede banget dalam satu hari loh ya. Nah oke, di produk yang selanjutnya itu ada Habits Planner. Jadi sebenarnya bukan cuma Habits Planner doang, tapi planner-planner yang berbau produktivitas ya. Productivity Planner, Habits Planner itu biasanya naik di bulan Desember seperti ini. Ya, Desember ke Januari itu biasanya permintaannya naik, searchingnya naik. Jadi biasalah ya, ada resolusi tahun baru, New Year, New Me. Dan ini juga kita bisa manfaatkan ketika bulan November ke Desembernya, itu kita ambil momentum dibanyakin promosinya di sosial media. Tapi yang menarik banget itu di tahun 2025 pencariannya langsung menanjak seperti ini saudara-saudara. Jadi kalau misalkan lo nonton video ini di bulan Januari masih bisa tuh ngambil momentumnya. Biasanya di minggu kedua itu udah momen terakhir lah ya ketika trennya naik. Dan buat produk digitalnya sendiri ini ada contohnya juga ya di sini. Harganya 92.000 dan udah ada 55 orang yang beli. Kita hitung lagi guys estimasi pendapatannya. Dikali 55 itu udah dapat 5 juta guys, 5 juta sehari. Itu kurang cuan apa lagi coba ya. Jadi emang momennya lagi bagus sekarang Desember Januari biasanya lagi naik, makanya bisa ugal-ugalan sampai kayak gitu. Oh iya, dan by the way banget kalau misalkan lo itu bingung gimana caranya bikin produk digital berupa planner kayak gini, itu gue udah bikin tutorialnya yang paling sederhana, paling simple, paling cepat. Lo bisa cek videonya di deskripsi video ini. Oke, lanjut ke tema nomor 3. Ini gue rasa gak bakal banyak orang ya yang tahu soal tema ini. Itu adalah travel planner. Dan kalau misalkan kita lihat dari trendnya, emang ada beberapa bulan yang naik-naik kayak gini. Jadi ketika musim liburan ya naik lah ya, biasa gitu. Nah, tapi ya ini kita bisa lihat juga di sini ada travel planner. Ini udah ada 9 orang yang beli di harga 73.000. Ini kalau misalkan kita hitung lagi ya, kayak tadi perkiraannya, ini mungkin gak segede yang to-do list ya, yang habits, tapi lumayan juga ini. 7 orang kan tadi agak lupa gue. Yang ini, 9 guys, 9 orang. Udah dapat 600.000 dalam satu hari, ya itu lumayan lah ya. Dan tema travel ini sebenarnya salah satu tema yang gampang banget buat kita promosikan. Jadi ketika kita bikin akun sosial medianya, itu gampang buat bisa dapat followers yang banyak. Ini gue juga udah ngasih contoh salah satu akun Instagram yang gambaran lah ya. Ya lo itu bisa bikin akun Instagram mirip seperti ini buat mempromosikan travel planner lo. Dan juga videonya bukan video punya dia sendiri, dia nge-repost video punya orang lain. Cuman dia itu tinggal ngasih kayak kredit seperti ini. Jadi ini video asalnya adalah dari yang si ini. Emang ada beberapa resiko kalau misalkan kita nge-repost video punya orang lain.
Jadi harus dipastikan juga orang yang kita repost videonya itu dia tidak keberatan. Nah ya, inilah ya buat gambaran jadi strategi promosinya. Lo bisa bikin akun Instagram ngebahas mengenai kejadian-kejadian unik ketika lagi liburan. Nah sebelum lo lanjut, seperti biasa kalau misalkan lo merasa video ini bermanfaat buat diri lo, ada faedahnya, lo bisa klik tombol like. Dan kalau mau dapat video daging kayak gini juga, tinggal di tap aja tombol subscribe-nya. Oke, kita lanjut dulu ke tema yang selanjutnya, tema nomor 4. Ini juga salah satu tema paling bagus nih, potensial banget gitu. Yaitu adalah tema dopamin. Nah, mungkin beberapa orang itu masih belum tahu dopamin itu apaan, Bang. Nah, intinya dopamin itu adalah hormon yang ngasih kita rasa happy. Nah, tapi di sini yang harus diperhatikannya, dopamin itu ada dopamin yang jahat sama ada dopamin yang baik. Dopamin jahat itu kayak gimana, Bang? Contohnya itu adalah pleasure atau kebahagiaan ketika kita scrolling sosial media. Jadi ketika sosmed kan kadang ada beberapa video lucu, menghibur segala macam, itu juga bisa ngasih dopamin atau hormon bahagia. Tapi scrolling sosial media itu kan tidak produktif. Jadi bila dibandingkan dengan dopamin atau hormon kebahagiaan yang didapat dari berolahraga, yaitu jauh lebih baik lagi. Makanya sekarang itu banyak banget yang ngebahas mengenai cara mengurangi kecanduan dari dopamin-dopamin yang jelek dan cara menambah dopamin-dopamin dari kegiatan yang bagus. Dan ada yang menarik ya dari tema dopamin ini, kalau misalkan kita perhatikan, ini pencarian dari seluruh dunia ya. Pencarian dari seluruh dunianya itu emang ada kenaikan dari tahun ke tahun. Kemudian kalau kita ubah ke Indonesia lokasinya, ya pencarian di Indonesia aja, gak seluruh dunia, lebih eksklusif lagi, itu sama naiknya guys. Tuh, di Indonesia juga sama, dari tahun ke tahun terus naik. Jadi trennya gua rasa di tahun depan makin banyak lagi ya, bakal terbentuk lah trennya itu. Jadi biasanya yang viral di luar negeri ke Indonesianya itu suka agak delay 1 sampai 2 tahunan baru viral di Indonesia. Contohnya ini buat kasih tunjuk yang SD-SD ini ya. Sebenarnya di SD-SD yang cukup ramainya itu baru pencarian seluruh dunia. Tuh. Jadi pencarian seluruh dunianya emang udah semakin tahun semakin naik. Tapi kalau di Indonesia itu lagi kurang SD-SD itu. Ya, Indonesia emang udah ada peningkatan dikit ya kalau kita lihat dari trennya. Tapi tidak sesignifikan tren yang seluruh dunia. Jadi bisa jadi buat tren yang SD-SD itu buat viral di Indonesianya bakal agak lama. Mungkin ya. Mungkin di akhir tahun 2025 atau bahkan di awal tahun 2026. Tapi buat yang dopamin tadi, gue rasa viralnya di Indonesia bakal jauh lebih cepat lagi. Soalnya trennya udah kelihatan mulai naik. Dan yang menariknya lagi, ketika gue coba cek-cek produk digitalnya, ini produk digitalnya berupa e-book ya kebanyakan. Kalau e-book ini ada di Amazon. Kita perhatikan tanggal pembuatannya, itu banyaknya yang tahun 2024. Ini 2023 ya, gak terlalu beda jauh lah, cuma setahun doang. Kalau kita scroll lagi, tuh ini 2024 lagi. Ya. Ini 2021 dia udah mulai curi start. Ini 2022 ya, itu ini 2024 lagi. Jadi emang berupa e-book itu bisa, lo bisa bikin produk digitalnya berupa e-book, berupa kelas online itu bisa juga. Dan yang menariknya lagi, ketika gue coba searching di sosial media, ya di TikTok, di Instagram, di YouTube, itu masih belum terlalu banyak akun-akun yang fokus ngebahas mengenai dopamin. Jadi lo beneran bisa curi start di sana, apalagi di Indonesia kayaknya masih jarang banget. Nah, di nomor 5 itu sekarang ada journaling. Journaling itu apaan, Bang? Journaling itu mirip kayak bikin buku catatan harian atau tempat kita nulis ide segala macam, curhat. Miripnya kayak gitulah journaling itu. Dan tren journaling juga ya kalau kita perhatikan itu ada naik di bulan Desember ke Januari. Jadi mirip-mirip dengan tema habits kayak gini. Tapi yang menariknya ya yang journaling itu tuh jauh lebih baru. Versi terbarunya dari habits kalau gue lihat. Soalnya ini mulai ada kenaikan bulan Desember ke Januarinya itu di tahun kemarin. Ya jadi tahun kemarin doang yang 2023 ke tahun 2024 itu baru ada kenaikan di bulan Desember ke Januarinya. Sementara dari tahun sebelum-sebelumnya itu gak ada peningkatan yang signifikan ketika bulan Desember. Jadi baru 2 tahun aja tuh ya, tahun kemarin sama tahun sekarang yang naiknya itu. Kalau kita perhatikan juga pencarian di seluruh dunianya ya, itu sama naiknya. Di seluruh dunia juga udah mulai ada kenaikan-kenaikannya jauh lebih jelas ketika tahun baru. Tapi di Indonesia juga itu baru 2 tahun kemarin ya viralnya itu.
Jadi ini kalau misalkan gue perkirakan temanya itu mirip tema dopamin yang tadi, yang trennya ke Indonesia udah mulai masuk. Lo juga bisa langsung mulai start sekarang. Dan kalau buat produk digitalnya sendiri, ini ada contohnya ya, daily journaling. Ini ada 18 orang yang beli dengan harga 36.000. Berarti udah dapat 600.000 dalam satu hari, napit lah ya, cukup lumayan. Dan ini cuma contoh doang produk yang intinya itu. Nah sekarang pertanyaannya, setelah lo tahu produk-produk apa yang bakal ngetrend di tahun 2025, gimana cara lo promosinya? Kalau misalkan lo bingung mulai dari mana, bingung cara mengembangkan akun Instagramnya, bingung strategi promosi, alur penjualan, gue ada solusinya. Gue itu udah menyediakan pelatihan online 7 hari digital product mastery. Itu bakal langsung gue ngebimbing lo lewat Zoom meeting, kita bisa langsung tanya jawab di sana. Dan gak cuman 7 hari kemudian diabur ngilang gitu aja. Gue bakal bimbing lo terus dengan ada review akun bulanannya. Nah, tapi nih ya, ada tapinya. Pesertanya itu terbatas per batch per minggu, hanya 30 orang aja. Jadi buat lo yang udah tertarik, langsung aja cek di deskripsi video ini.